Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Siap bos, kali ini kita kembali lagi di alur cerita naga yang terisekai menjadi manusia. Ray dan rombongannya itu ya rombongan ksatria ya mereka mau diserang sama beruang. Wadidaw, itu beruang shadow itu mereka tampak ganas ya. Ray jadi bersiap untuk pertarungan ya. Seperti apa kelanjutan aksi dari Ray Talon, kita langsung aja lah dicapcus. Beruang shadow tampak ngeri tuh ya. Ia menatap para kesatria. Ia membawa kawanannya untuk menyerang para kesatria. Dan wow, wanjir, beruang sedonya meraung. Ia menyuruh kawanannya untuk menyerang. Ya, Kapten Gilbert dan Deborah jadi panik karena beruang sedonya banyak banget. Kemudian ada satu beruang shadow yang mengendap-endap. Ia mengincar Deborah. Yah, dwarf ini diincar dari belakang itu ya, ya. Yah, Deborah pun menyadarinya, tapi ia tidak bisa menghindari serangan cepat dari si beruang dan slangs. Yah, Ray datang dan menebas beruang itu dengan mudah. Wanjir, Deborah kaget. Ternyata dua bocil murid baru itu lebih siap dari dirinya. Kemudian kapten menyuruh semuanya untuk bertahan dari serangan si beruang ini ya. Jangan bertindak gegabah, harus saling melindungi. Tapi si Grey tidak kuat menghadapi beruang Shadow. Ini terlalu kuat baginya. Grey pun terkena serangan beruang, tapi Ray langsung menolongnya dan mengkill beruang itu. Grey, beruang ini lebih kuat dari serigala waktu itu. Kau harus lebih waspada. Oke, siap Ray. Dan ternyata, wah, si bos beruang shadow meraung-raung. Semua yang ada di situ jadi tertekan dengan raungan si beruang shadow. Rai pun berusaha untuk bertahan dari tekanan si bos beruang. Hei kau, wanjir, beruangnya malah ngomong. Kapten jadi bingung. Ini bos beruangnya malah bisa ngomong. Kalian selamanya tidak bisa mengalahkan kegelapan. Kegelapan pada akhirnya akan mengambil alih benua ini dan semua orang-orang di sisimu akan mudar, ucap bos beruang. Wadidaw, Deborah kaget banget. Kenapa beruangnya bisa ngomong? Yah, Ray juga sama. Ia merasa beruang itu sedang ngomong dengan dirinya. Yah, kapten pun menyuruh mereka semua untuk waspada karena si beruang mau bergerak dan si beruang melompat. Yah, sampai-sampai pijakannya itu hancur ya. Yah, tapi ternyata beruang itu malah pergi. Wah, gile bener. Kapten merasa beruntung. Beruang besar itu malah tidak menyerang, ia malah pergi. Ya, kemudian Ray mendapatkan mana stone karena telah mengkill beberapa beruang shadow. Ia pun menyerap mana stone itu. Kemudian Kapten menghampiri Grey dan Ray. Ia bertanya apa mereka berdua baik-baik saja. Ya, aman bos, aman, ucap Grey. Tapi Ray malah pergi. Ia kembali ke kereta kuda. Kapten jadi bingung. Ini anak nggak seperti anak pada umumnya. Ia tenang sekali. Sepertinya ia telah terbiasa. Wadidaw, malahan. Kemudian si Delbert menatap Ray dari kejauhan. Ia tampak kesal. Ia sangat kesal melihat Ray berhasil ngekill beruang. Sedangkan dirinya malah tidak ngekill satupun, wanjir. Ya, kalah sama bocil dadah. Dan ya, scene pun berpindah. Rombongan kapten telah sampai ke kota Reinei. Ya, kapten minta izin sama penjaga untuk masuk ke kota Reinei. Ya, itu ya urusan administrasi. Ini merepotkan, harus laporan segala lagi. Ya, Ray dan Grey pun lagi ngobrol itu ya. Grey mengatakan kalau ia sangat senang bisa berjuang bersama Ray. Ayo kita berjuang kembali di Akademi Kesatria.
Tapi Ray berpikir lain. Ia masih kepikiran ayahnya yang sedang sakit. Apa ia tidak apa-apa ya ditinggal 10 tahun sama anaknya? Semoga ayah tidak apa-apa. Ya, tunggulah ayah. Aku akan semakin kuat. Ya, kalau aku kuat, aku akan menyembuhkanmu, ayah. Oke dah, saatnya untuk menjadi kuat. Gasken. Dan ya, Sin pun dipercepat. Ya, dipercepat 10 tahun kemudian. Wanjir, malah 10 tahun, lama banget. Dan ya, Ray dan Grey sekarang sedang belajar dasar-dasar menjadi kesatria di Akademi Rainey. Ya, mereka belajar selama 10 tahun ini dan sekarang sedang ada pelajaran penggunaan ki elemen tubuh. Ki elemen tubuh adalah tenaga dalam atau energi spiritual yang diaktifkan melalui panca indera manusia. Jika seorang kesatria ingin meningkatkan kekuatannya, maka ia harus memperluas titik aktif ki dalam tubuhnya dan memperkuatnya sendiri, ucap Gray yang menjelaskan. Wah, gurunya jadi senang. Gray hafal teori tentang ki elemen tubuh. Kemudian ibu guru bertanya lagi, di mana si Ray? Tadi dia kan di sampingmu, kenapa sekarang ia tidak ada? Wanjir, bener lagi. Dia hilang secara mendadak. Waduh, mungkin dia ke kamar mandi, Bu Guru. Ucap Gray asal menjawab. Ya, dahlah. Kalau gitu, Nona Naslavia, coba jelaskan tentang penggunaan key elemen. Ya, kenapa baru di usia 15 tahun key elemen boleh diaktifkan? Kemudian muncul cewek cantik, ia berambut putih, yang mana namanya adalah Naslavia. Ia menjelaskan kalau ki elemen tubuh hanya bisa diaktifkan oleh manusia di usia 15 tahun karena tubuh mereka sudah kuat untuk menahan tekanan energi yang ada dalam ki tubuh. Ya, okelah, siap, mantap. Itu jawaban yang betul. Kemudian scene berpindah. Di hutan pinggiran kota Rainey, di situ ada serigala hitam yang dipanggil Nova. Ya, ia disuruh menyerang babi liar. Kemudian serigala hitam itu menyerang babi liar itu dan slash. Modar dah si babi liarnya kena serangan catekan. Ternyata itu Ray. Dan serigala itu adalah serigala yang dulu dijinakan sama Ray. Wah, dia sudah besar ternyata ya. Dan ya, Ray pun mendapatkan kristal mana dari babi liar itu dan langsung diserap oleh Ray. Ya, mantap Nova. Kau tumbuh sangat kuat sekarang. Kau sangat cekatan sekali. Sekali catek, langsung modar. OP bener kau sekarang, Nova. Dan ya, Ray harus segera kembali ke kelasnya. Kalau tidak kembali, bakal dimarahin dah sama bu guru lagi. Dan ternyata ada kapten dan para prajuritnya. Ia memergoki Ray yang bolos sekolah lagi. Wadidaw, ini sudah berapa kali kau bolos, Ray? Sudah nggak bisa dihitung lagi nih, Mama. Ucap kapten protes. Aman kapten, aman. Yang penting bu guru tidak tahu. Wanjir, malahan. Kemudian kapten membawa Ray ke sekolah. Ia sudah bosan melaporkan tindakan Ray yang selalu pergi dari kelas dan berburu bis liar. Ya, Ray pun beralasan kalau ia tidak bisa duduk diam dalam kelas. Kalau ia mengikuti pelajaran, ia selalu tidur. Ya, jadinya lebih baik pergi aja dah. Nggak tahan dengerin ceramah guru-guru Akademi Rainey. Kemudian kapten membawa pesan dari orang tua Ray. Ya, sudah 10 tahun ini Ray sama sekali tidak pulang. Padahal 1 tahun sekali ada libur panjang untuk murid-murid akademi. Tapi Ray malah fokus berlatih. Ya, ibumu itu berpesan kalau ayahmu kondisinya masih sama. Tidak ada perubahan yang signifikan. Dan ibumu berpesan untuk tidak perlu khawatir kepada orang tuanya. Fokus saja belajar sampai menjadi kesatria Afrion. Oke, terima kasih Kapten sudah menyampaikan pesan dari orang tuaku, ucap Ray.
Yah, gimana ya, 10 tahun ini Ray benar-benar berlatih keras setiap hari. Ia tidak mengenal kata lelah, ia terus berlatih tanpa mengenal cuaca, mau dingin, panas, mau sejuk, bodo amat. Ia terus berlatih dan ia pun terus mengekil monster di sekitar Ray. Nih, ya, ia berlatih tanpa kenal lelah itu ya, ya. Dan ya, kapten pun mengerti perjuangan dari Ray. Apapun yang kau lakukan, kau harus bertanggung jawab ya. Semua siswa yang ada di akademi besok akan dipindahkan ke Akademi Afrion dan kau harus berkumpul bersama para siswa yang lain. Dan di Afrion akan dikumpulkan semua murid-murid yang ada di setiap kota dan mereka semua akan menuju ke kerajaan Afrion. Wah, mantap! Akhirnya Ray berhasil mencapai Akademi Afrion. Joslah. Dan Wokedasin pun berpindah. Di Akademi Rainei, ada seorang guru yang sedang ribut sama penjaga akademi. Ia marah-marah karena si prajurit lengah mengawasi siswa-siswa, terutama si Ray. Ia sekarang kabur, dasar penjaga tolol. Kemudian kapten memanggil guru itu yang namanya Pak Guru Aaron. Ya, Pak Guru Aaron melihat Ray. Ia marah sekali sampai-sampai ia menjidak si Ray. Ya, dengan kekuatan penuh itu ya, ya. Dasar bocil nggak tahu aturan. Ini jam pelajaran bukan jamnya main-main. Ya sabar bos, sabar sabar. Dia masih remaja, masih nakal-nakalnya gitu ya, ya. Bodoh amat. Yang penting sekarang kau harus dihukum. Sini kau Ray, jangan kabur. Waduh dah, malah kamu dapat hukuman. Tapi ya, Sin kembali berpindah. Di alun-alun Akademi Rainei, Ray sudah kembali ke akademi. Ia berkumpul bersama murid yang lain dan di situ ada Gray. Ia bertanya, "Kenapa kepalamu benjol gitu dah? Kau habis ngapain?" "Ya, biasalah kau tahu sendiri." Wanjir, ternyata udah sering dicetak sama guru Aaron. Kemudian cewek rambut putih yang namanya Naslavia memandangi Ray. Sepertinya ia suka sama Ray. Waduh, ada cewek imut lagi nih ya. Wadidaw, kayaknya naksir itu sama Ray. Dan oke dah, pengumuman pun dibacakan. Itu yang baca namanya Kapten Lansi. Ya, seorang kesatria Afrion. Ia mengatakan kalau semua siswa akan diberangkatkan ke Akademi Afrion besok pagi. Jadi semua siswa disuruh bersiap-siap, patuhi perintah selama perjalanan, jangan banyak bacot, ucap Kapten Lansi dengan tatapan serius. Waduh, dah galak bener nih orang. Kemudian si kapten itu ya, ternyata si kapten ini namanya Wilford. Ia ditanyai sama si satpam di situ, emangnya para bocil ini mau melewati rute mana? Kok Kapten Lansi tegas banget ngomongnya? Ya, Kapten Wilford pun menjawab kalau para siswa tahun ini akan melewati rute rawa-rawa. Wanjir, si satpam kaget. Ini terlalu berbahaya untuk siswa pemula. Tapi Kapten Wilford mengatakan kalau itu sudah sesuai dengan kemampuan para siswa tahun ini. Apalagi ada beberapa siswa spesial. Walah, 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 ternyata ada siswa yang rambut merah itu ya, ya. Itu rambut merah seperti Ray. Ada bocil yang mukanya serius itu ya. Dan ada dua bocil kembar, ia juga rambutnya merah, ada juga itu bocil pelontos, dan ya, itu terakhir ada Ray. Totalnya ada 5 si rambut merah. Walah, 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 ternyata tidak hanya Ray yang berambut merah, apa mereka juga seekor naga ya? Dan ya, kita mikirnya nanti dulu, karena scene pun berpindah. Keesokan harinya. Di depan Akademi Rainai ada rombongan kereta kuda yang sedang parkir. Sepertinya itu rombongan siswa Akademi Rainai yang mau berangkat ke Afrion. Dan di situ ada Ray, ia malah molor, wanjir, malah tidur. Ini di dalam kereta kuda Ray, Ray. Ada banyak siswa yang ada di situ. Ya, Ray malah tidak peduli, ia malah tidur, wanjir.
Dan ya para siswa di situ pun asik ngobrol, yang ngobrol tentang perjalanan ini. Soalnya ini merepotkan, kenapa tidak pakai teleport saja ya? Itu kan alat telepotnya kan tidak rusak ya, kenapa tidak digunakan? Malah pakai kereta kuda berjalan sampai Afrion. Ini butuh waktu seharian nih dah. Kemudian si cewek Naslavia menjelaskan kalau telepotnya memang tidak rusak, tapi siswa-siswa ini diberi tugas untuk investigasi monster rawa. Ia diberitahu sama Pak Satpam, mereka akan disuruh melawan monster yang muncul di rawa-rawa nantinya. Tapi si rambut botak merah itu ya, ia malah ngomong kalau itu tidak mungkin. Ya, gurunya nggak ngomong kalau perjalanan ini untuk membasmi monster. Kayaknya infonya salah, Neng. Ya sudahlah kalau ente nggak percaya, ucap Naslavia sambil jengkel. Dan ya beberapa saat kemudian, hari sudah sore, rombongan berhenti karena mau istirahat dan siswa-siswa di situ disuruh untuk membuat perkemahan. Kemudian Gray penasaran dengan si Naslavia yang dari tadi melihat Ray mulu dah. Apa Ray sadar ya kalau dia dipandangi terus sama si Naslavia? Oi Ray, kau dari tadi dipandangi si cewek itu, apa kau tidak penasaran? Walah, masa sih? Oke dilihat. Wah, anjir, Naslavia kaget melihat dua orang itu malah memandanginya. Ia langsung memalingkan wajahnya dengan malu. Ya, tuh kan Ray, ia malah malu-malu kucing. Waduh, udahlah Grey. Ya, kita harus buat tenda. Kalau nggak bisa buat tenda, kita mau tidur di mana, ha? Lagian di sini bukan cuman ada aku yang rambut merah. Mungkin Naslavia juga suka dengan rambut merah yang lain. Ya, memang benar sih, Ray. Aku kaget juga ya. Ternyata ada banyak rambut merah. Ada si kembar, Hua dan Huang. Ada si besar itu ya, namanya Ian. Dan ada si botak namanya Kylie. Ini lumayan mengagetkan. Aku kira cuman kau doang yang rambut merah. Tapi Naslavia itu benar-benar imut, bos. Apa kau tidak tertarik? Bodoh amat dadah. Gue mau fokus latihan. Kemudian di lain tempat ada siswa yang keluar dari zona perkemahan. Mereka menuju reruntuhan kastil dan di situ ada bau yang sangat menyengat. Itu bau apa ya? Kok baunya kayak bangkai? Ya, kayak bangkai yang setahun tidak hilang-hilang. Dan ya, Kapten Lansi pun memergoki dua siswa itu. Ia mengatakan kalau tempat itu adalah rawa-rawa di sono akan menjadi kuburan kalian kalau kalian tidak kembali dan membuat tenda. Wanjir, dua siswa itu langsung ketakutan. Ya, dasar bocah tolol, cepat kembali atau aku kubur kalian di rawa-rawa itu. Wanjir dah, serem banget ini kapten. Dan ya, scene pun dipercepat. Di malam hari, ada satpam itu ya, satpam yang sedang berjaga di atas kastil. Ya, ia berjaga dengan ketat. Tapi Ray berhasil menyelinap. Ia mau berburu monster di sini. Akan tetapi ada seseorang yang menarik tangannya. Ternyata itu si Naslavia. Waduh, malah ini cewek ngikutin si Ray. Ya, Naslavia bertanya, mau kemana kau Ray? Malam-malam begini malah pergi sendirian. Ditanya seperti itu, Ray jadi marah. Ini bukan urusanmu, gadis rambut putih. Gue mau melakukan apa ya, terserah gue lah. Udahlah, pergi sono tidur. Wanjir malah dicampakan. Yan ya, Ray pun pergi dan Naslavia tampak sedih dicuekin sama Ray. Dan Mukirasin pun kembali dipercepat. Pagi sudah datang. Grey bangun dari tidurnya dan ia malah kaget soalnya ia melihat Ray melotot. Wanjir, kau semalaman ngapain? Kau tidak tidur ya? Ya aman bos, aman aman aman. Gue semalam tidur kok, gue tidur nyenyak. Waduh, kenapa matamu malah bengkak begitu woi? Matamu merah itu. Aman bos, aman aman aman. Ini gue baru bangun tidur. Wanjir, gue nggak percaya. Tapi ya dah terserah ente. Ayo kita kumpul. Itu sudah dipanggil sama kapten. Ayo cepet bangun. Ucap Gray sambil pergi.
Ternyata Ray sedang memperhatikan layar statusnya itu ya. Level poinnya sudah meningkat karena Ray berhasil menyerap kristal mana dari monster-monster yang ia buru tadi malam. Ya lumayan sih, monster-monster itu kuat-kuat. Jadinya Ray dan Nova mendapatkan poin XP yang lumayan itu ya. Dan oke lah, saatnya tidur lagi. Wanjir malah tidur. Dan ya, kereta kuda para siswa pun berangkat. Rombongan kembali berjalan, tapi Kapten Wilford memberi aba-aba. Ia memberi kode kepada Kapten Lancy. Wah, sepertinya misi telah dimulai. Kemudian para kesatria pergi meninggalkan kereta kuda siswa-siswa. Dan kereta kudanya tidak ada yang dijaga. Ya, Gray merasakan sesuatu. Tapi Ray malah ngorok, ia mengganggu konsentrasi dari Gray. Wanjir malah ngorok. Kemudian kudanya itu menjerit ya. Waduh, Ray langsung bangun. Ia merasakan ada hawa monster ini. Dan bener, ada monster termos itu ya. Ia habis makan kuda itu dan mau memakan bocil-bocil itu dadah. Ya, monster termos itu mau memakan bocil-bocil yang ada di dalam kereta. Wanjir bahaya. Dan sling, monsternya ditebas. Ray dan Gray pun bersiap untuk pertarungan. Gray pun meminta semua teman-temannya untuk mencabut pedangnya. Saatnya untuk pertarungan melawan monster termos. Ya, sayangnya monster termosnya tidak bisa di-kill karena bersambung. Wadidaw, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya ya, terima kasih sudah menonton Asli Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke ya bos-bos semuanya, terima kasih. Salam cuy.